X5. Breakdown film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kelompok kami akan breakdown film bernamakan Bawang Putih dan Bawang Merah yang diproduksi oleh Laboratorium IPS UNY. Di sini kelompok kami beranggotakan saya Akbar Rizky Ramadan, Saya Yasmina Namiat. Saya Oktavia Regina Putri. Saya Fadila Nasya. Saya Nadia Anastasia. Saya Lucy Putri Oktaviani. selamat menyaksikan ya. Tokoh yang diperankan oleh Kantica. Tokoh yang diperankan dalam film tersebut yaitu Zulfa sebagai Bawang Putih, Farizal sebagai ayah, Antik sebagai Bawang Merah, Eni ibu Bawang Merah, Widya warga desa, Nur Faizah warga desa, Dini warga desa, Safa ibu tua, Sasa ibu tua, Alfred petani, Nur nenek. Inti cerita awal oleh Okta. Anakku, kenapa kamu menangis? Ayah, kenapa ini terjadi kepada kita? Kenapa ibu cepat sekali meninggalkan kita, ayah? Sudahlah, jangan ratapi kepergian ibumu. Ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Cerita ini tentang seorang gadis bawang putih yang tinggal bersama ayahnya setelah ibunya meninggal. Ibu, apa kau ingat saudagar tua di desa seberang? Istrinya baru saja meninggal. Ibu rayu saja dia. Lalu menikah dengannya agar kita menjadi kaya raya. Yang bagus. Apakah kamu setuju jika ayah ingin menikah lagi? Menikah dengan siapa? Menikah dengan ibu bawang merah? Baiklah, jika kamu telah menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu bawang merah. Baik, ayah. Keluarga mereka sangat bahagia hingga ayahnya menikahi seorang ibu yang bernama Ibu Bawang Merah dan memiliki anak yang bernama Bawang Merah. Hei Bawang Putih, kamu jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baik ibu, akan aku kerjakan semuanya. Putih, jangan lupa kamu juga harus mencucikan bajuku dan bereskan semua barang-barangku. Baik Merah. Seiring berjalannya waktu, Bawang Merah dengan ibunya memperlakukan Bawang Putih dengan buruk dan memaksa Bawang Putih melakukan semua pekerjaan rumah. Inti cerita akhir oleh Fadila. Aduh gimana? Pasti ibu akan marah kalau tahu bajunya hanyut di sungai. Aduh. Ketika Bawang Putih harus
mencari baju ibunya yang hilang di sungai. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Hei, siapa ini? Siapa dirimu, Nak? Ada apa siang-siang begini ke rumah Nini? Saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari baju milik ibu saya yang hanyut di sungai. Bajunya berwarna merah. Namun, sampai saat ini bajunya belum ketemu. Dan saya sudah capek. Lihatlah. Ini baju merah yang kau cari. Baju ini milik ibu. Nenek memiliki 2 labu. Kau boleh memilih salah satunya untuk dibawa pulang. Dan ia bertemu seorang nenek tua yang memberikan hadiah sebagai tanda balasannya. Hei Bawang Putih, dari mana kamu mendapatkan emas itu? Aku mendapatkan emas ini dari labu yang diberikan oleh nenek-nenek saat aku mencari baju ibu. Ibu, ibu, ibu ada emas. Namun, bawang merah yang meniru tindakannya tidak mendapatkan kebaikan yang sama karena ia bersikap malas selama tinggal dengan neneknya tersebut. Kaidah kebahasaan oleh Akbar. Kaidah kebahasaan yang berada di film Bawang Putih dan Bawang Merah ini sebenarnya tidak terlalu banyak dikarenakan kaidah kebahasaannya itu sudah dicampur atau ya sudah dipengaruhi oleh kaidah kebahasaan pada selera masa kini. Jadi sudah banyak perubahan dalam kaidah kebahasaannya. Tapi tetap masih ada kok kaidah kebahasaan yang ada di film tersebut. Contohnya itu kaidah kebahasaan kata arkais, di mana kaidah kebahasaannya itu gubuk tua itu dan nenek tua. Kaidah kebahasaan oleh Kantica. Tidak ada kata sarapan yang signifikan dalam teks ini karena teks menggunakan bahasa Indonesia penuh. Relevansi dengan masa kini. Oleh Akbar. Halo, balik lagi sama aku ya. Ya di sini saya akan menjelaskan pada bagian relevansi pada masa kini. Ya, jadi film ini tuh sangat relevan dengan yang ada di masa kini karena ada beberapa perubahan dalam kayak temanya sama kaidah kebahasaannya yang diubah sesuai dengan selera di masa kini agar para pembaca yang membaca atau menonton film tersebut itu relevan karena ya ada beberapa perubahan yang sesuai dengan selera mereka begitu. Rekomendasi oleh Yasni. Ini aku bakal ngejelasin tentang rekomendasi. Cerita ini cocok untuk dibaca oleh semua kalangan karena mengandung pesan moral tentang ketulusan, kerja keras, dan keadilan. Dapat dijadikan referensi untuk mengajarkan anak-anak atau remaja tentang pentingnya nilai-nilai hal positif, seperti kesabaran dan kebaikan hati. Disarankan untuk digunakan dalam pendidikan karakter dan sebagai bahan diskusi untuk mengembangkan sikap empati dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Amanat oleh Natalia. Pesan moral.
Cerita ini mengajarkan bahwa ketulusan, kerja keras, dan kebaikan akan membuahkan hasil yang baik meskipun kita seringkali dihadapkan pada ketidakadilan atau perilaku buruk dari orang lain. Bawang putih meskipun mengalami penderitaan dan kesulitan yang besar tetap menunjukkan kebaikan hati dan kesabaran. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan dan kejujuran dalam hidup. Karena meskipun perjalanan hidup penuh rintangan, pada akhirnya kebaikan akan menemukan jalannya. Ya, mungkin segitu saja breakdown film Bawang Putih dan Bawang Merah dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan dadah.